alla yu'badallahu illa bima syara', dan janganlah kita beribadah kepada Allah kecuali yang dengan disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mana yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut sebagai ibadah. Itu yang dikatakan ketaatan. Itulah yang dinamakan amal salih kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun selain yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang dianggap baik, dari perkara-perkara yang dinamakan dengan ketaatan, padahal tidak pernah ada contohnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut bukanlah amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Semua kita sepakat sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang tidak mengetahui bahwasanya petunjuk yang paling sempurna, petunjuk terbaik adalah petunjuk yang diajarkan, yang dicontohkan, yang disampaikan kepada para sahabatnya, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah kita harus mengetahui tentang bahaya apabila kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama Islam yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjelaskan tentang perkara baru di dalam agama, ketika kita menjelaskan perkara yang istilahnya bid'ah, baik, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Apakah semua yang baru dalam urusan dunia maupun agama dikatakan bid'ah? Iya. Semua urusan dalam perkara baru dan semua urusan perkara baru dalam dunia dan agama dikatakan bid'ah, tapi secara bahasanya. Tetapi secara syariat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, ma khalafa al-kitab was sunnah atau ijma' salafil ummati min al-i'tiqadat wal ibadat, segala yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau yang menyelisihi kesepakatan para salaf dalam perkara keyakinan dan dalam perkara ibadah, ini yang dikatakan bid'ah. Sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi kesepakatannya para salaf, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam perkara keyakinan, perkara akidah, ataupun perkara ibadah, maka dia termasuk dikatakan perkara baru di dalam agama Islam yang mulia ini. Membaca Yasin secara umum bagus, ya, secara umum bagus, karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak, dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ini ada dalil khusus, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian riwayat disebutkan Lailatul Jumat, maka aqadalahu minan nur bainal jum'atin, akan diberikan untuknya cahaya antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada khusus, dalil secara khusus. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Yang ada adalah surat Al-Kahfi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, ma uhyatil bid'atu ila umitat bihas sunnah. Tidaklah ada suatu ibadah
yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama dikerjakan, melainkan di saat itu ada satu sunnah Nabi yang pasti dimatikan. Tidaklah ada satu bidah yang dilakukan, melainkan di situ pasti ada sunnah Nabi yang dimatikan. Baca Yasin, akhirnya meninggalkan Al-Kahfi. Pada Al-Kahfi yang sesuai dengan sunnah. Meninggalkan, melakukan, mengucapkan kontek-kontek zikir yang tanpa dasar dari Nabi. Dengannya dia meninggalkan kontek-kontek zikir yang telah datang secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, Wahabi itu kan nggak salah. Wahabi. Cuman Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Siapa yang bilang itu? Nabi. Setiap bid'ah kata Nabi sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Berarti setiap yang diada-adakan sesat. Paham nggak ini? Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Ya, maka orang Wahabi komen, tidak ada bid'ah yang nggak sesat. Karena kata Nabi setiap bid'ah sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya gimana? Setiap yang diada-adakan sesat. Siapa yang bilang? Nabi. Udah. Ada hadis lain, Nabi juga bilang, siapa yang mengada-ngada. Tadi kan setiap yang diada-ada sesat. Di sini Nabi bilang, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Di sini Nabi membagi ahdas itu, mengada-ngada itu dibagi Nabi yang pertama dalam urusan kami. Berarti yang bukan urusan agama enggak apa-apa. Nabi haji, ini urusan agama enggak? Kita wajib haji seperti haji Nabi. Dah, Nabi haji naik onta. Ontanya agama apa enggak? Bukan. Berarti enggak apa-apa naik Garuda. Karena bukan urusan agama. Sedangkan hadis yang pertama tadi enggak dibagi. Wahabi ngikut hadis yang pertama, nolak yang kedua. Di sini kurang ajar betulnya. Kalau kita memakai dua, kalau kita pakai hadis yang pertama, setiap yang diada-adakan sesat, ya, setiap yang diada-adakan sesat. Nah, kecuali pakai hadis yang kedua, yang dalam urusan dunia, berarti nggak apa-apa naik Innova. Dah, kemudian dikait Nabi lagi, yang nggak ada dari agama, itu yang ditolak. Ternyata mengada-ngada ini, kalau dia urusannya agama, ya boleh dengan syarat ada dari agama. Contoh orang wirid malam Jumat. Orang wirid baca apa? Quran. Ada nggak dari agama? Ada. Baca la ilaha illallah. Ada nggak dari agama? Spare partnya semuanya agama. Kata Nabi, yang nggak ada dari agama ditolak. Ternyata orang wirid dari agama semua. Dah, baru tinggal lagi waktu baca. Kenapa malam Jumat? Pertanyaannya, ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, apakah Allah tetapkan waktunya? Berarti terserah kita mau malam Jumat, mau malam Sabtu. Wahabi di sini gilanya. Gilanya apa? Kenapa dia komplain terhadap waktunya? Sedangkan Allah tidak mau menjelaskan waktunya. Makanya saya nggak tahu bilang lah, entah peko, entah bau, entah apa, nggak ngerti lah saya. Lalu dia minta dihormati. Ustaz kok ngomongnya kasar? Minta dihormati. Ya? Ada orang berselemak, badannya kena letong, kena lincung. Dia datang, Ustaz kenapa nggak hormat amaku? Gimana aku mau hormat? Kau kena letong, kena lincung. Gimana aku mau hormat kepada Wahabi? Karena Wahabi pemahamannya berselemak.
Kalau berselemak letong sama lincung, dirinya ini berselemak dengan pemahaman ayat dan hadis menghukumi orang lain.